Siapa aja sih sosok yang akan hadir nggak terduga ya di 2023 ini? Dan bawa apa sih mereka sebenarnya teman-temannya? Bawa kebaikan kah gitu kan? Bawa kebahagiaan kah gitu? Atau bawa apa? Yang penting kita afirmasi yang bagus-bagus ya. Nah, di Readingan Oracle Card Indonesia kali ini kita bakalan baca mengenai yang tidak kamu duga bakalan hadir di 2023 ini. Siapa sih teman-teman ya? Di general reading jadi umum buat siapa aja boleh, terutama buat teman-teman yang mau dengerinnya dengan senang, dengan happy, dengan bahagia ya, dengan vibes yang positif pula, dan untuk segala macam kalangan ya. Jadi kalau misalkan kemarin teman-teman ada yang nanya, buat aku usia segini bisa nggak sih kak? Bisa, kalau asalkan mau belajar, mau ngedengerinnya dengan happy, dengan baik, dengan vibes yang positif, bisa, semuanya bisa pasti ya. Oke, kali ini kita nggak akan bagi jadi 3 cerita teman-teman ya, tapi kita bakalan bagi jadi 12, jadi per bulan, dari bulan Januari sampai Desember pada akhirnya nanti. Oke ya, kita baca yuk. Sekarang kita menuju ke teman-teman Capricorn ya. Still a day channel Oracle Card Indonesia. Channel, remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful word for you. Right, teman-teman Capricorn yang mau private reading barengan sama Oracle Card Indonesia juga boleh ya. Silahkan menuju ke arah silahkan menuju ke arah Oracle Card Indonesia gmail.com ya, di description ada. Oke, kita baca untuk bulan Januari terlebih dahulu ya. Januari untuk teman-teman Capricorn ya. Januari, ciri-cirinya orang ini ya, ciri-cirinya orang ini yang mau hadir, orangnya spiritual teman-teman ya, atau setidaknya dia itu suka banget dengan pembicaraan yang berbau-bau spiritual. Intuisinya cukup tajam ya gitu kan, cukup introvert, nggak gampang terbuka sama orang lain ya. Terus habis itu juga seringkali sibuk dengan pikirannya dia sendiri ya, seringkali seperti itu, sering banget kepikiran ya, sibuk dengan muter-muter di pikirannya dia sendiri. Kita lihat alasannya ya, alasan kehadirannya dia apa sih? Datang dari jauh ya, datang dari jauh untuk kebersamaan barengan sama kamu gitu kan, bisa jadi kangen, bisa jadi ingin apa sih, hanya sekedar ya ayo gitu ya, seperti itu. Kita lihat alam semesta menghendaki belajar apa ya dari kehadirannya dia. Belajar untuk melepaskan ketakutan ya, belajar untuk melepaskan ketakutan, lebih banyak refleksi ke arah diri ya teman-teman ya, karena kepikiran ya, tadi kalau udah dilihat aja ciri-cirinya udah kepikiran gitu kan. Kalau kepikiran sesuatu hal tapi beda banget sama kenyataan ya kan, seperti itu ya, jadinya jadi nggak bagus ya. Oke, kita menuju ke Februari ya teman-teman ya. Ke Februari ini seperti apa, kita lihat ya. Februari kayak gimana nih ya, siapa sih yang mau datang ya, siapa, ciri-cirinya dia kayak gimana. Orangnya penuh dengan ilusi yang ada di pikiran gitu kan ya. Intuisinya sih bagus teman-teman ya, intuisinya bagus, cuman ya itu dia ya, balik-balik lagi teman-teman. Intuisi bagus tapi kalau kebablasan, dikit-dikit pikiran, dikit-dikit kepikiran ya, ini juga jadi nggak baik ya. Orangnya cukup nyentrik, cukup eksentrik teman-teman ya, dan kalau dilihat di sini sih suka dengan teknologi yang canggih ya, seperti itu. Introvert ya, susah bergaul juga ya, karena gampang kepikiran sih ya, dikit-dikit dipikirin gitu teman-teman. Jadi kayak sekitarnya pada akhirnya jadi menganggap dia itu jadi kayak, bukan aneh sih ya, tapi lebih ke unik ya, seperti itu. Terus dia orang yang cukup rela berkorban buat orang yang dia sayang ya teman-teman, seperti itu. Finansialnya dia juga oke. Suka dengan hal-hal yang berbau-bau mistis, yes banget ya. Kita lihat alasannya dia hadir apa sih di bulan Februari ini ya, alasannya dia datang itu apa. Wow, satu penantian bisa jadi ya, dia suka dengan seseorang tapi posisinya adalah dia memanfaatkan situasi dan kondisi atau sebagai orang ketiga ya, bisa jadi seperti itu. Atau satu penantian ya dari orang yang memang sudah mempunyai relationship ya, seperti ini. Alam semesta menghendaki kamu belajar apa dari kedatangannya dia teman-teman ya, untuk menikmati hidup dan untuk menyadari bahwa ada hal-hal di mana
Menjalani satu hubungan perlu dipertimbangkan. Kalau ya gapnya terlalu besar, perbedaannya terlalu luar biasa banget, sebaiknya pertimbangkan ya, seperti itu sih. Oke, jangan terlalu terburu-buru maksudnya ya. Right, kita menuju ke Maret ya. Kita menuju ke Maret. Oke, Maret siapa sih yang mau datang ya buat teman-teman Capricorn? Siapa yang mau hadir, yang mau datang di bulan Maret ini? Maret. Orangnya kaku banget, straight ya. Benar-benar pahlawan pembela keadilan banget. Jadi kalau misalkan kamu diperlakukan gak adil, kamu sana aja gitu kan. Pasti dibela sama dia. Kaku banget orangnya, kaku tapi baperan ya teman-teman. Jadi kebayang gak sih kamu kaku tapi gak tegaan gitu. Tegas sih tapi nggak tegaan, kayak gitu. Lalu romantisnya agak gengsian ya teman-teman ya, romantisnya agak gengsian, tegas, kaku, traumanya juga cukup banyak ya. Gampang kebawa emosi ya, suka dengan hal-hal yang berbau apa sih kayak kepastian gitu ya. Seperti itu. Kita lihat ya, kita bakalan lihat untuk alasannya dia hadir kembali ya, alasannya dia hadir di bulan ini. Refleksi diri teman-teman ya, ada kejujuran, ada hal-hal yang dia mau bicara gitu kan, mau dia bicarakan sama kamu seperti itu, tentang satu hal yang mungkin selama ini dipendam sendiri gitu kan ya, satu hal yang selama ini dia telan sendiri ya, dia mau bicara gitu. Nah, refleksi diri, lebih ke refleksi diri. Apa yang mesti alam semesta ini menghendaki apa sih gitu ya, untuk kamu belajar ya, untuk apa, menghargai momen barengan sama pasangan, barengan sama orang yang disayangi, barengan sama keluarga ya, seperti itu. Karena bagaimanapun ya, tempat yang paling berharga gitu kan, yang utama ya adalah keluarga gitu ya, benar-benar keluarga sih ya, seperti ini teman-teman. Oke, sekarang kita akan menuju ke April ya. Ke April seperti apakah gerangan, kita lihat. April ini ya. April 2023 buat teman-teman Capricorn. Siapa sih yang akan hadir ya? Kita lihat, lagi nih orangnya gampang kepikiran banget. Terus habis gitu juga sebenarnya intuisinya dia bagus ya teman-teman ya, cuman ya itu dia balik lagi gitu kan, kalau misalkan orangnya kepikiran gampang terus halu-halu kayak gitu kan, itu kan jadinya gimana gitu ya. Semuanya jadi terpengaruh, ikut kepikiran gitu, jadi membuat lingkungan jadi merasa nggak nyaman gitu ya. Jadi baik sih sebenarnya orangnya, ibaratnya rela berkorban buat orang yang dia sayang, cuman ya itu dia gampang kepikirannya itu loh teman-teman ya, gampang banget kepikiran. Nah, kita bakal lihat untuk alasannya dia hadir di bulan April ini apa sih, untuk menikmati momen ya, menikmati momen, dan emang udah janji sih mau datang ya, kayak gitu. Alam semesta ini menghendaki kamu belajar apa ya, untuk mengendalikan diri, mengendalikan emosi gitu, karena kayak kepergian kadang kan gitu ya, datang senang gitu kan ya, kalau pergi nangis ya, kayak gitu. Konflik ya teman-teman, konflik diatasi, konflik dengan diri, emosi dan sebagainya ya. Emosi dan pengendalian diri, pengerasaan perlu dikendalikan banget ya, seperti itu. April, Mei ya. Sekarang kita menuju ke Mei. Mei dulu, Mei. Kita lihat seperti apakah ya bulan Mei ini, siapakah yang akan datang di 2023 Mei ya. Orangnya suka belajar teman-teman ya, belajar tentang hal-hal yang baru gitu kan, sehingga dia itu orang yang gak mau stuck di situ-situ aja gitu, jadi mau belajar tentang hal-hal baru, berkembang ya, karena dia percaya bahwa dengan berkembang itu dia bisa jadi jauh lebih bijaksana, jadi sudut pandangnya jadi luas ya, seperti itu. Orang yang punya banyak sekali pengalaman naik turunnya kehidupan ya, seperti ini, bisa jauh lebih tinggi, bisa jauh lebih rendah, bisa jauh lebih muda ataupun lebih tua gitu, tapi yang jelas ini nggak sepantaran ya teman-teman ya. Lalu juga ekstrovert, orangnya pinter bergaul ya, cuman ya itu dia kadang-kadang ketika menghadapi hidupnya juga nggak gampang ya teman-teman ya, karena memang ya itu dia pengalamannya dia juga banyak, jadi ya seperti itulah. Ya tuh bangun tuh kayak udah biasa gitu ya buat dia. Nah, kita lihat alasan kehadirannya dia apa sih. Alasan kehadirannya dia,
membebaskan diri dari keterikatan ya. Membebaskan diri dari keterikatan ya, go with the flow ya, menikmati ya, seperti itu. Alam semesta ini menghendaki kamu belajar apa sih ya. Belajar untuk menghargai satu kedatangan gitu ya. Dari ini ada momen kepergian sih teman-teman ya. Ada momen kepergian karena mungkin aja ini LDR-an juga bisa ya. Tapi ada attachment di sini, which is attachment ini berkaitan dengan jarak ya, jarak gap yang terjadi yang karena pihak-pihak eksternal. Jadi ya belajar untuk melihat atau mempertimbangkan hal-hal yang memang menurut kamu ya ini adalah sesuatu hal yang ini ya, apa namanya, yang patut untuk dipertimbangkan. Menjalani satu hubungan yang kamu udah tahu perbedaannya luar biasa dan pertentangannya luar biasa ya, pertimbangkan dulu baik-baik secara mental ya. Oke, selanjutnya untuk bulan Juni ya, Juni. Oke, Juni siapa yang mau datang? Siapa yang akan hadir di bulan Juni ini buat teman-teman Capricorn ya? Siapa yang akan hadir di bulan Juni ini buat teman-teman Capricorn? Kita lihat ya, siapa sih? Orangnya nggak bisa diatur banget ya teman-teman ya, nggak bisa diatur. Terus habis gitu juga seenaknya sendiri ya, nggak bisa dikontrol. Tapi bagusnya dia punya yang namanya apa ya? Dia itu punya aturan buat dirinya dia sendiri ya, seperti ini. Ini orang yang tahu cara bergaul yang baik, bisa banget yang namanya berkomunikasi, gak suka cawe-cawe atau ikutan gitu kan ya urusannya orang lain ya teman-teman ya. Jadi dia tuh bukan orang yang kepoan gitu. Kadang kan ada ya orang yang kepoan banget sama hidupnya orang lain, padahal juga orang lain gak kenal sama dia gitu ya. Ada banget. Nah ini annoying orang kayak begini sebenarnya. Tapi ya balik lagi teman-teman ya, ini orang yang orang itu merasa nyaman ya temenan sama dia, karena dia bukan tipikal orang yang suka mau tahu gitu loh urusannya orang lain. Pokoknya intinya adalah gini, as long as kamu gak senggol aku juga gak akan nyenggol kamu. Tapi kalau kamu nyenggol aku gitu kan, aku bakalan senggol kamu juga. Dan kalau dia nyenggol ini biasanya gimana gitu ya teman-teman ya. Seperti itu. Tapi dia orang cukup tanggung jawab ya sama masalahnya dia sendiri ya. Dia tidak bertanggung jawab atas masalahnya orang lain. Alasan dia datang bisa jadi karena kerjaan ya, pekerjaan juga bisa ya. Oke. Alasan alam semesta ini mempertemukan kalian. Ini mesti belajar apa sih? Belajar menikmati momen ya. Tapi ini ada penantian nih teman-teman ya. Ini jangan-jangan orang yang kamu nanti buat datang tapi ternyata datangnya karena masalah kerjaan gitu ya. Oke, sabar, belajar sabar ya. Oke, selanjutnya untuk Juli ya. Juli, siapa sih yang bakalan hadir di bulan Juli 2023 ini buat teman-teman Capricorn? Juli ya, Juli. Kita lihat Juli ini. Juli 2023 ini. Ada attachment di sini ya, attachment. Orangnya nekat ya. Nekat banget nih teman-teman, bahkan kalau misalkan dia kepingin sesuatu hal gitu ya, dia benar-benar menginginkan satu hal ya, itu tuh benar-benar dia bakalan kejar itu, bakalan raih itu dengan ini banget gitu ya, seperti itu. Jadi dia orang yang akan bisa banget melakukan hal-hal yang kurang baik untuk mendapatkan tujuannya dia ya, seperti itu. Nekat, tipe yang pinter menggoda ya, pinter merayu pula ya. Seperti itu. Nah, kita lihat juga teman-teman ya, pekerja kerasnya iya sih, pekerja keras ya, dan tegas. Jadi kalau misalkan dia udah mau apa ya, dia bakalan itu tuh yang dikejar terus ya, fokus ya. Kita lihat alasan dia ya, alasan dia hadir, jarak ya, jarak juga ingin memperlihatkan niatnya dia gitu ya. Yaitu dia menempuh segala macam cara ya untuk bisa mendapatkan kamu ya. Ini dia apa yang alam semesta kehendaki dari sini ya untuk kamu teman-teman ya. Belajar untuk mempertimbangkan, jangan terlalu terburu-buru hubungan ya. Satu hubungan yang perbedaannya terlalu mencolok, terlalu besar, dan apalagi kalau misalkan kita lihat di sini secara eksternal juga nggak gampang ya teman-teman ya. Pertimbangkan, jangan terlalu terburu-buru. Alright, kita menuju ke Agustus ya. Agustus kita lihat seperti apa. Agustus Agustus kita lihat siapa sih yang mau datang ya di bulan Agustus 2023 ini. Ini orangnya nggak mau diatur ya, nggak mau diatur, terus habis itu susah ya
Kalau beradaptasi sih dia gampang ya teman-teman ya, karena dia tuh orang yang gampang dan tahu banget yang namanya cara bergaul yang baik, nggak suka kepoan, nggak suka ikut campur urusannya orang lain juga ya, dan orang yang cukup punya prinsip teman-teman ya. Jadi nggak suka diatur, nggak suka dikontrol, tapi dia punya aturan buat dirinya dia sendiri ya, seperti itu. Nekat ya, tapi nekatnya berbeda ya teman-teman ya. Kalau yang tadi itu bulan yang attachment itu nekatnya nekat ke arah yang melakukan segala macam cara. Kalau yang ini nekat tapi dia nggak nyusahin orang lain gitu ya. Oke, alasannya dia hadir apa ya? Oh my goodness ya, ada hal-hal yang memang harus diselesaikan ya, hal-hal yang sebenarnya nggak prioritas juga buat dia, tapi ada perbedaan prinsip, perbedaan cara pandang, bisa jadi ada perselisihan ya di sini ya teman-teman ya. Kita lihat alam semesta menghendaki apa ya, supaya oke, alam semesta menghendaki kamu belajar buat lebih bisa mengungkapkan apa yang dirasakan ya, seperti itu, jujur, lebih terbuka dan berubah gitu, melakukan perubahan. Karena ya kalau kayak begini ada perselisihan gitu kan, kalau sama-sama diemnya nggak bagus ya teman-teman ya, harus diselesain apapun yang terjadi ya, seperti itu. September ya teman-teman, September kita bakalan lihat siapa sih yang mau datang ya di bulan September ini buat kamu. Oke, ada attachment di sini. Orang yang sama lagi nih sepertinya ya teman-teman ya, orang yang nekatan, terus habis gitu mampu melakukan segala macam hal gitu kan, untuk hal-hal yang memang dia inginkan ya, seperti ini. Ada floating, alasannya dia datang gak apa-apa ya, sekedar mau datang aja gitu ya. Kita lihat teman-teman, alam semesta menghendaki apa ya, enjoy aja ya, nikmati prosesnya, nikmati momennya, udah gitu aja gitu ya. jangan memutuskan apa-apa ya ketika dia datang, nikmati aja cukup, seperti itu. Kita lihat untuk Oktober ya. Oktober, siapa sih yang bakalan hadir ya di bulan Oktober ini, ciri-cirinya. Nah, lagi dia datang teman-teman ya. Orang ini adalah orang yang bebas ya, bebas cara dirinya dia sendiri ya, nggak bisa diatur, nggak bisa dikekang, nggak bisa dikontrol sama orang lain. Dan ya ketika seperti itu ya, dia juga nggak akan yang namanya kontrol orang lain atau mengekang orang lain sih, enggak teman-teman ya. Jadi dia punya aturan buat dirinya dia sendiri. Dan ini kadang-kadang yang dilihat orang tuh cuek gitu ya, nggak peduli, tapi padahal dia punya urusannya dia sendiri gitu loh. Dia nggak mau ngurusin orang lain itu bukan karena dia kenapa gitu, tapi karena memang menurut dia ada hal-hal di mana itu tuh ada batasnya gitu. Sama seperti seseorang pasti punya privacy ya, privacy untuk dirinya mereka sendiri. Nah, sama juga dia menganggapnya seperti itu gitu loh teman-teman ya. Oke, ini ciri-cirinya ya, orangnya tahu cara bergaul yang baik, orangnya agak nekat, tapi nekatnya nekat ke nggak ngerugiin orang lain ya. Kalau ngerugiin dia sendiri mah nggak apa-apa gitu. Kita lihat alasannya ya, alasan kehadirannya dia ya. Kita bakalan lihat alasan kehadirannya dia. Oke, ada konflik teman-teman ya, konflik yang memang harus diselesaikan teman-teman ya. Mau nggak mau nih teman-teman ya harus datang dan memang harus menyelesaikan. Alam semesta menghendaki kalian belajar apa sih ya? Menghargai momen ya, karena ini bisa jadi LDR ya teman-teman ya, bisa jadi LDR. Menikmati momen, menghargai momen, dan menyelesaikan problem-problem yang memang harus diselesaikan ya, seperti ini. Kita menuju ke November. Kita lihat November ini siapa sih yang mau datang ya, siapa sih yang akan hadir di bulan November ini buat kamu teman-teman Capricorn di 2023. Orang yang ya pintar, smart, wawasannya juga luas ya. Terus habis gitu juga punya visi yang ya punya rencana lah dia. Orang yang cukup punya rencana jangka panjang ya dalam hidupnya dia. Stabil orangnya, seimbang, suka belajar. Wawasannya juga cukup luas ya, beruntung dengan hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan diri ya, seperti itu di pekerjaan dan sebagainya. Orang yang memang benar-benar suka traveling ya, seperti itu teman-teman ya, kurang lebih lah ya. Kita lihat yuk, kita bakalan lihat untuk alasannya ya, alasannya. Oke, alasannya adalah
lebih ke ini ya banyak refleksi diri, di mana dia belajar banyak juga teman-teman ya. Kedatangannya ini rencana yang memang sudah direncanakan untuk datang ya. Dia punya rencana lah, kedatangannya dia ini ya memang sudah direncanakan, ada hal-hal yang memang harus diselesaikan ya, seperti itu. Dari perenungan panjang nih teman-teman ya, jadi bukan kayak let's say sesuatu hal yang ngalir harus datang hari ini dia datang gitu, enggak, tapi ini memang sudah direncanakan ya, seperti itu. Kita lihat untuk alam semesta mengendaki ya, kalian belajar apa dengan kedatangannya dia ini. Menikmati momen ya, memang sudah harus terjadi seperti ini ya, memang ada ikatan karma di antara kalian, memang harus ketemu ya, ketemu teman-teman ya, seperti ini. Jadi menghargai momen dengan segala macam pembelajaran ya. Alright, kita lihat untuk Desember ya. Desember ini siapa sih yang mau hadir ya, siapa yang bakalan hadir di bulan Desember 2023 buat kamu teman-teman Capricorn. Kita lihat balance orangnya ini kaku, keras banget ya, tapi nggak tegaan pastinya, seperti itu. Terus abis itu juga orang yang kaku, keras ya. Kalau ada yang nggak adil dia nggak bakalan terima teman-teman. Kesusahan bawa emosi ya. Jadi bener-bener emosi kalau misalkan ada orang diperlakukan nggak adil, atau bahkan dianya pun gitu kan ya, dia merasa ada perlakuan nggak adil, dia nggak bakalan kayak terima dengan mudah gitu ya. Gengsian banget ya. Tapi sebenarnya kalau misalkan kamu mau lihat ya baik-baik, dia tuh sebenarnya orangnya romantis loh ya, cuman traumanya karena banyak teman-teman ya, jadi gengsinya itu yang utama gitu ya, seperti itu. Right, lalu alasan kehadirannya dia ya sesuatu yang memang sudah dinanti, sesuatu yang memang ya mau nggak mau gitu kan harus datang nih teman-teman ya. Satu penantian ya, ada seseorang yang menanti. Kita lihat belajar apakah, mengalir teman-teman ya, menikmati momen ya bersama ya, karena memang ada hal yang memang ini perlu diperbaiki ya, secara komunikasi, secara juga bisa saling mengerti gitu. Tapi ya ini masih panjang sih sebenarnya ya. Masih banyak yang harus diperbaiki ya, seperti itu. Ini bukan hanya sekedar pasangan ya, tapi yang jelas ini orang yang sudah dinanti lama ya. Alright, ini buat Desember. Alright, buat teman-teman Capricorn. Begitulah teman-teman ya, kadang-kadang ya kita tuh nggak pernah tahu kapan, di mana, seperti apa ya, kita nggak bisa tahu juga, nggak bisa nentuin semau kita mau ketemu sama siapa, mau kayak gimana ya. Tapi alam semesta ini punya caranya, dan cara ini pasti ya baik buat kita pastinya. Selamat menghadapi siapapun dan bagaimanapun yang hadir di 2023 ini, dengan semangatnya kamu ya, dengan pembelajaran yang akan kamu dapatkan pada akhirnya nanti. Ditemani sama Oracle Card Indonesia dan Oracle Card Indonesia Soul Story ya teman-teman ya. Tetap semangat. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.